kasih Kak Umam. Ya, makasih ya Kak Umam. Semoga apa yang kita panjatkan tadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dimulai dengan pembahasan ya teman-teman. Pembahasan pada malam hari ini adalah materi TIU yang akan disampaikan oleh pemateri kita tercinta yaitu Mbak Intan Purnomosari. Sudah siap belum Mbak Intan? Monggo ya Mbak Intan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mbak Intan untuk melakukan pembahasan. Silakan Mbak Intan. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya akan langsung mulai membahas dari soal nomor 1. Suara saya terdengar jelas? Jelas Kak. Ya, oke, nomor 1 ya. Nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 60, sedangkan hasil perkalian X dan Y adalah 42. Jika nilai X dan Y adalah bilangan bulat positif, maka nilai X tambah Y adalah, nah, di sini kalau ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini ya teman-teman, X kuadrat ditambah Y kuadrat seperti ini, yang perlu dilakukan itu kita tidak mensubstitusi, tidak memasukkan nilai X dan nilai Y, tapi ingat kita gunakan rumus ini ya, dulu sudah saya berikan, X ditambah Y dikuadratkan, itu caranya adalah ini, X kuadrat ditambah yang belakang, Y kuadrat ditambah 2 kalikan X kalikan Y. Nah, ingat ya, jadi kalau ada bentuk X kuadrat, Y kuadrat, itu jangan substitusi ya. Jangan memasukkan nilai X dan Y. Ya, tapi langsung masukkan rumus. Nah, karena ini sering ya, yang sering ini. Yang kedua, misal mau sekalian dicatat, X dikurangi Y kuadrat itu adalah X kuadrat min 2XY ya plus Y kuadrat, sama aja ya, mau Y kuadrat ditaruh di depan atau di belakang sama aja. Intinya bedanya di sini, ini min 2XY, kalau di sini plus 2XY. Bentuk terakhir yang sering keluar, ini yang ini ya, X kuadrat min Y kuadrat. Maaf, ini enggak. X kuadrat min Y kuadrat itu bentuk lainnya adalah X plus Y dikali X min Y. Nah, ini 3 bentuk yang perlu dipahami ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya. Dalam. Iya. Hasil perkalian X dan Y adalah 42, berarti ini kita masukkan di sini. Ya, jadi ini 2 dikali 42. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kan 60, ini masuknya di sini. 60 ya. Nah, berarti langsung kita cari X tambah Y pangkat 2. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini 60 ditambah, ini dikali 2 dapatnya 84 ya. 144. Ini adalah X plus Y kuadrat. Sehingga X plus Y-nya adalah akar dari 144, yaitu 12. Jawabannya adalah C. Mungkin di nomor 1 ini ada pertanyaan, silahkan. Teman-teman bisa bertanya dulu. Tidak ada? Kita lanjut di soal nomor 2. Jawabannya C ya. Ya, lanjut di soal nomor 2 sama. Ini menggunakan rumus yang tadi karena diketahuinya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat 725. Ya, sedangkan hasil pengurangan. Nah, ini berarti pengurangan. Pakainya yang mana? Yang tadi ya, X dikurangi Y dikuadratkan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Nah, ini kan hasil pengurangannya 25. Berarti ini 25 kuadrat sama dengan
Ini tadi dari sini ya, 725 dikurangi 2XY. Nah, ini negatif kita pindah ke sini biar jadi positif. Berarti 2XY sama dengan 725 dikurangi 25 kuadrat. Nah, kalau ada pangkat yang belakangnya 5, cara cepatnya adalah 2-nya ini dikali dengan 2 tambah 1, 3. Berarti 6, kemudian 5 kuadrat itu 25. Sehingga jawabannya 625. Diperoleh 2XY-nya adalah 100 ya. Sehingga dari sini XY adalah 100 dibagi 2, yaitu 50. Ada pertanyaan enggak ini untuk soal nomor 2? Tidak ada? Lanjut. Halo teman-teman, bisa dilanjut? Ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di sini kemarin juga banyak ya di FR tahun sebelumnya itu kalau bentuk dari barisan atau deretnya ini bukan angka atau bukan bilangan bulat ya, bisa juga bilangan pecahan atau bisa juga desimal atau bisa juga persen, ya kan? Nah, di sini soalnya ternyata barisannya itu berupa barisan bilangan pecahan, ya. Nah, kemarin teman-teman gimana? Banyak kesulitankah di soal nomor 3 ini? Untuk di soal nomor 3 ini, jadi kita cari dulu ya hubungan. Iya, kita cari hubungan antar suku dulu. Antar suku. Ini kan disebut suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, demi memudahkan teman-teman, bisa juga kita samakan penyebutnya dulu ya. Ini kan penyebutnya 3. Ini 12, ini 60, ini 60. Maka kita ubah semua penyebutnya ke 60 ya. Jadi sepertiga itu berubah menjadi 20/60. Kemudian 7/12 itu 35/60 ya. Kemudian 47/60. Kemudian 57/60. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah. Sehingga baru kita cari hubungannya. Hubungan dari masing-masing pembilangnya ini. 20, kemudian 35, 47, 57. 20 ke 35 ini 15 ya. 35 ke 47 itu 12. Ya kan? Kemudian 47 ke 57, 10. Nah, itu juga belum ketemu hubungannya. Baru kita tingkatkan lagi. 15 ke 12 itu negatif 3, 12 ke 10 negatif 2. Berarti selanjutnya adalah negatif 1. Nah, kemudian dari 10 ini dikurangi 1, diperoleh 9. Sehingga bedanya harus 9. Berarti kalau sini 57, berarti 57 ditambah 9. 11 ya, maaf. Berapa ini? 12. Oh iya, harusnya 9 ya. Berarti dikunci saya salah nulis pembahasannya yaitu berarti ya. Karena ini negatif ya. Berarti 57 ditambah 9 diperoleh 66/60. Nah, ini harusnya jawabannya kan yang A ya. Ini maaf, ini ada koreksi. Nanti akan saya perbaiki. Jadi yang A harusnya ini tulisannya seharusnya 66/60. Oh, mungkin karena banyak yang salah tuh karena dikuncinya ya yang salah. Mungkin ada pertanyaan? Iya, di jawabannya. Ya, oke. Itu kesalahan saya karena mungkin ngetiknya mau 66/60 ya. Ternyata di pembahasannya yang saya salah nulis. Oke. Tapi paham ya teman-teman caranya. Jadi untuk pecahan itu saran saya kalau bentuknya pecahan semua itu disamakan dulu penyebutnya.
Nah, setelah sama penyebutnya, baru kemudian teman-teman cari bedanya. Ya, kalau bedanya itu positif, ya tidak perlu diberi plus ya. Biarkan saja misal ini naik 15, naik 12, naik 10. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk turun itu harus diberi negatif. Ya. Oke, paham ya? Lanjut. Kita di nomor 4. Ya, ini salah ya. Harusnya di sini 9. Nanti akan saya perbaiki. Filenya akan saya kirim lagi. Ini 9. Berarti nanti seharusnya 66/60. Tolong nanti tim untuk mengingatkan saya merevisi ini ya, soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Nah, karena di sini diketahui Y-nya 80, ya. Kalau diketahui salah satu variabel, maka variabel yang lain langsung saja dicari boleh. Tapi kita menggunakan cara yang disederhanakan dulu, itu jauh lebih enak, ya. Jadi kita sederhanakan dari informasi yang sudah ada. Caranya bagaimana? Nah, di sini sudah saya berikan penjelasan ya untuk mempersingkat waktu. Jadi kita langsung membahas penjelasan saya. Di sini diketahui kan tadi 5x kuadrat Y dikurangi 10xy kuadrat ditambah 5y pangkat 3. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. Cara menyederhanakan bagaimana? Kita keluarkan variabel yang sama-sama bisa dibagi. Jadi ini kan punya angka 5, ini punya angka 5, ini punya angka 10, ini punya angka 5. Berarti ketiga-tiganya bisa dibagi 5, sehingga 5-nya kita keluarkan dulu. Paham ya? Selanjutnya kita lihat variabelnya. Ini x kuadrat Y, ini xy kuadrat, ini y pangkat 3, sehingga sama-sama memiliki variabel y. Nah, ini di sini y-nya juga kita keluarkan dulu. Ya, sehingga keluarlah ini 5y. Kemudian mengisi yang dalam ini bagaimana? Masing-masing dibagi 5y. Kalau tadi ada 5x kuadrat y, itu kalau kita bagi 5y kan ini dicoret, sehingga diperoleh x kuadrat. Nah, ini juga sama, min 10xy kuadrat. Kalau kita dibagi 5y, berarti diperoleh min 2xy. Sehingga di sini ditulislah min 2xy. Ini juga 5y pangkat 3. 5y pangkat 3 dibagi 5, diperoleh, habis kan konstantanya. Kemudian y pangkat 3 dibagi y, diperoleh y pangkat 2. Nah, ternyata bentuk ini, bentuk x kuadrat min 2xy, maaf, bentuk x kuadrat min 2xy plus y kuadrat ini sama aja atau sama dengan bentuk x dikurangi y dipangkatkan 2. Ya, ini kan tadi sama. Nah, sehingga ini bisa dicoret dengan yang bawah. Ya kan? Sehingga lebih sederhana. Diperoleh 5y dibagi x plus y sama dengan x plus y. Kemudian ini kan dikali silang ya. X plus y dikali x plus y diperoleh x plus y dipangkatkan 2 sama dengan 5y. Nah, kemudian baru kita masukkan y-nya 80 kan di sini. Berarti x ditambah 80 kuadrat sama dengan 5 kali 80. Berarti x ditambah 80 kuadrat sama dengan 5 kali 80 itu 400. Sehingga x plus 80 untuk menghilangkan kuadrat, maka di sini harus diakar. Akar dari 400 itu plus minus 20. Nah, ketika kita masukkan 20 sama min 20. Kalau kita masukkan 20, berarti x-nya 20 dikurangi 80. Diperoleh x-nya negatif 60. Kalau kita masukkan min 20, berarti diperoleh x-nya negatif 100. Kita cari di opsi yang mana, apakah min 20 atau min 100? Ternyata jawabannya adalah yang min 60, yaitu yang E. Ada pertanyaan untuk step pembahasan yang di nomor ini? Tidak ada pertanyaan, bisa kami lanjutkan ya. Oke, nah sekarang soal nomor 5. Ini juga banyak yang kejebak ternyata ya kemarin ya.
2, 13, 30, 54, 87, 133. Nah, bagaimana kemarin teman-teman mengerjakannya? Pertama, kita cari dulu hubungan tingkat pertama dulu. Hubungan tingkat pertama atau hubungan tingkat 1 ya. Bentar ya. 2, 13, 54, 87, 133. Nah, di sini pertama di tingkat 1 dulu ya. Di tingkat 1 dulu ini 2 ke 13 kan tidak bisa menggunakan perkalian. Berarti pakai penjumlahan ya. Ternyata ini naik 11. Yang ini naik berapa? 13 dikurang 54. Oh, ada 30 ya. Maaf, bentar. Iya, angka 30. Oke, bentar. Emang saya clear kok nggak mau ya. Saya pakai file yang di pembahasan. Nah, di sini. Oke, di sini kan 2 ke 13 ini naik 11. 13 ke 30 ini naik 17, ya kan? 30 ke 54 naik 24. 54 ke 87 naik 33. 87 ke 133 naik 46. Ini kan belum diketahui hubungan ya antara plus 11, plus 17, plus 24, plus 33, plus 46 itu kan belum diketahui hubungannya. Sehingga kita turunkan lagi hubungannya. 11 ke 17 itu kan ditambah 6. Tambah 7, tambah 9, tambah 13. Ini juga angkanya belum kita ketahui hubungannya. Kemudian kita cari lagi 6 ke 7 itu ditambah 1, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 13 ditambah 4. Nah, ini sudah mulai muncul. Ternyata ini adalah perkalian 2. Ya kan? Kalau sudah diperoleh perkalian 2, maka kita kerjakan naik ya. Jadi 4 kita kali 2, ini berarti positif 8. 13 ditambah 8, 21. 46 ditambah 21 plus 67. Berarti 133 ini kita tambahkan 67. Diperoleh 200. Itu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita lanjut. Di nomor 6. Pak Andi mengerjakan sebuah proyek pengecatan tembok di suatu universitas dengan menyewa 42 orang pekerja dalam waktu 1,2 bulan. Nah, di sini 1 bulannya 30 hari. Berarti rencananya itu 42 orang dan harinya 1,2 kalau kita kalikan 30 berarti 36 hari. Ini adalah rencana ya. Nah, dari rencana ini nanti kita bedakan untuk pelaksanaannya ya. Pada hari ke-7 itu hujan dan proyek harus dihentikan selama 4 hari. Berarti di sini para pekerja ini sudah bekerja selama 6 hari dengan jumlah orangnya 42 orang. Kemudian pada hari ke-7 off 4 hari. Berarti off-nya pada hari ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 ini tidak bekerja. Ya. Kemudian bekerja lagi dan hari ke-13 dihentikan lagi 4 hari. Berarti bekerjanya tanggal berapa ini? 11, 12. Ya kan? Berarti di sini kerja lagi 2 hari. Kemudian off lagi hari ke-13, 14, 15, dan 16. Nah, kemudian sisanya masih berapa hari di sini? Kalau sudah berjalan 16 hari, padahal rencananya 36, berarti di sini sisanya 20 hari. Yang 2 hari ini masih sesuai dengan rencana. Nah, kemudian yang 20 hari ini kan sisanya kita tuliskan dengan X. Jadi begitu ya, soal tentang pekerja ini sering keluar, jadi harus bisa memahami kapan dia bekerja, kapan off. Jadi kalau off tidak perlu ditulis tidak apa-apa. Ya. Yang penting ini kan bekerjanya 6 hari, bekerja lagi 2 hari, ya kan? Bekerja lagi 20 hari. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya tinggal kita kalikan ya. 42 kita kalikan 36.
diperoleh 1.512. Kemudian 42 berjalan 6 hari, diperoleh 252. Kemudian 42 orang berjalan 2 hari, diperoleh 84. Kemudian X dikali 20 diperoleh 20X. Nah, ini tinggal, ini rencana, ini pelaksanaan. Nanti kita sama dengankan, ya. Berarti kalau kita tulis 20X ditambah 84 ditambah 252. Ini yang pelaksanaan, ini yang rencana. Bentar ya, teman-teman. Kita tunggu dulu Kak Intan ya teman-teman. Nah, sabar dulu ya. Bisa kita lanjut ya. Maaf tadi anak saya rewel. Oke, kita lanjutkan. Suara saya sudah terdengar ya, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini antara rencana dan pelaksanaan harus sama. Jadi ini 20X tambah 84 tambah 252 sama dengan 1.512. Nah, dari sini ini kita tambahkan dulu ya. 84 ditambah 252 diperoleh 336, ya kan? Nah, ini kan 20X. Terus 336 ini kita pindah ke ruas kanan. Penjumlahan berubah menjadi pengurangan. 1512 dikurangi 336 diperoleh 1176. Kemudian X, karena ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Berarti diperoleh X-nya sekitar 59 orang. Tapi ingat, karena di sini pertanyaannya tambahan pekerja, berarti jawabannya bukan 59 itu. Tadi kan pekerjanya di awal itu jumlahnya 42 orang ya. Jadi langsung saja 59 itu kita kurangkan 42, sehingga diperoleh 17 orang. Soal seperti ini sering keluar, bahkan SKD maupun SKB. Jadi teman-teman harus bisa menguasai soal tentang pekerja-pekerja seperti ini. Oke, sekarang mata nomor 7. Semua kaftan terbuat dari sutra. Sebagian kain sutra bermotif daun. Semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Nah, ini apa teman-teman kemarin ketika menjawab? Jawabannya yang mana? E. Oke, yang lain? E juga. Oke, karena di sini tidak semua premis harus kita gunakan ya. Kalau ada 3 premis atau 3 pernyataan, itu kita cari hubungannya yang memang ada hubungan saja. Seandainya memang tidak ada hubungan, tidak kita gunakan juga tidak apa-apa. Jadi di sini kita gunakan premis yang pertama dan premis yang ketiga, ya. Jadi semua kaftan itu kan terbuat dari sutra. Nah, sutra di sini hanya sebagian saja daun. Jadi ini hanya untuk menjelaskan ini saja.
Sehingga langsung boleh ini, semua sutra berasal dari ulat sutra. Nah, kemarin sudah saya beri itu ya, bisa dicoret kayak gini ya. Jadi kalau ada P maka Q, kemudian Q maka R, kesimpulannya adalah, ini dicoret ya, jadi P maka R. Sehingga kesimpulannya apa? Semua kaftan terbuat dari ulat sutra. Nah, gitu ya, mudah ya. Jawabannya adalah E. Lanjut, nomor 8, apa jawabannya? Jawa Timur, Surabaya, Singapura. Apa hubungannya? Dari Singapura. Jawa Timur, Surabaya itu adalah hubungan ibu kota ya. Jadi ibu kota dari Singapura adalah Singapura. Ya, jawabannya adalah E. Nomor 9, individu, kelompok, bangsa. Nah, di sini kalau misal kemarin ada yang tanya soal yang berupa diagram Venn ya. Jadi individu itu kan satu. Kelompok individu itu ada di dalam kelompok. Nah, kelompok itu ada di dalam bangsa ya. Dengan kata lain di sini dari lingkup terkecil ke lingkup yang terbesar. Saya, kita, mereka. Nah, kan kurang tepat. Berarti yang paling tepat yang mana? B ya, huruf. Kalau digabung membentuk kata, kata digabung membentuk kalimat ya. Betul sekali. Lanjut nomor 9. Iya kan 9 ya? Oh, ini tadi 9. Berarti nomor 10. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Kalau sudah menguasai silogisme, pakainya yang tadi ya. P maka Q, Q maka R ya. Jika ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan, itu adalah pernyataan P ya. Ini tuh yang P, jadi dipisahkan sama ini loh, sama kata maka. Berarti ini adalah jawabannya Q, investor datang. Jika investor datang, ini Q, maka pengangguran berkurang. Berarti ini R. Ini kan dicoret. Ya kan? P maka Q, P maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. P maka R apa? Ibu kota Indonesia pindah ke Pulau Kalimantan, maka pengangguran di sana semakin berkurang. Sehingga jawabannya ya B. Ada pertanyaan tidak tentang silogisme? Iya, B. Jadi, pakainya hanya itu, P maka Q, Q maka R. Nah, itu sering keluar loh ya. Nah, ingat P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Ya. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran yang bisa diambil. Jadi ngambil 3 saja ya, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, kesenian. Peraturan mengambil kursus sebagai berikut. Nah, harus mengambil 3 mata pelajaran. Kemarin bagaimana ini? Kalau ambil kesenian, nggak boleh bahasa Inggris. Berarti kesenian itu tidak dengan bahasa Inggris. Jika mengambil IPA, maka harus mengambil matematika. IPA ini harus dengan matematika. Jika mengambil kesenian, dapat mengambil IPS. Berarti di sini kesenian itu punya hubungan dengan IPS. Di antara pasangan kursus yang tidak bisa diambil bersamaan adalah, nah kan yang tidak bisa bersamaan kan yang ini tadi. Antara kesenian bahasa Inggris atau IPS bahasa Inggris. Jawabannya yang A. Oke, mudah ya teman-teman. Jadi soal verbal analisis, ini namanya verbal analisis ya. Jadi berupa kata-kata dan teman-teman harus menganalisis. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi hanya dalam waktu enggak ada 1 menit harus sudah bisa. Jangan sampai dibaca 2-3 kali. Nah, itu yang membuat nanti kehabisan waktu. Soal nomor 12, esoteris terbuka, prolog. Apa ini hubungannya esoteris dengan terbuka? Kalau tidak tahu artinya, buka KBBI-nya ya. Esoteris itu adalah bersifat tertutup ya.
Ya, berarti ini antonim. Antonim dari kata esoteris itu terbuka. Berarti antonim dari kata prolog adalah epilog. Epilog. C ya. Dilihatnya raja itu turun dari mahligai diiringkan oleh 4 orang nadimnya. Nah, kemarin seperti itu. Jadi soal sinonim itu tidak langsung berupa sinonim kata nadim sama dengan, kayak gitu tidak. Biasanya ada teks dulu, baru disuruh mencari sinonimnya. Nah, biasanya kita terkecoh dengan memasukkan opsi ke dalam kalimat, ya kan? Banyak yang terkecoh biasanya kalau belum tahu artinya. Dilihatnya raja itu turun. Nek raja didampingi siapa? Pasti kan mikirnya gitu. Raja didampingi permaisuri. Nah, padahal salah ya. Jadi, nadim itu adalah sahabat karib. Semakin banyak berlatih soal, perbendaharaan katanya akan semakin banyak. Nah, kemarin kalau yang sudah pernah mencoba tes CPNS di tahun 2019, soal-soal seperti ini tidak asing ya, karena TIU-nya memang ya seperti ini, isinya hanya pecahan, desimal, persen, kayak gitu. Sini mana dulu yang mau kita kerjakan? Yang kita kerjakan yang di dalam kurung ini dulu ya. 8 ditambah setengah dulu, berarti langsung ini 8 setengah. Terus kurung yang ini lagi, 8 setengah dibagi 3. Pembagian berarti ini dikali 8 kali 2. 16 tambah 1, 17 per 2. Dibagi 3. Berarti 17 per 2 dikali 3 per 1 dibalik ya. 1 per 3 diperoleh 17 per 6. Atau berapa ini bentuk pecahan campurannya? 17 dibagi 6, 2, 5 per 6. Sehingga ini tuh hasilnya adalah 25 per 6. Dan kita ini kerjakan ini 7 dikurangi 25 per 6. 7-nya kita ubah 6. 6 per 6 dikurangi 2, 5 per 6. 6 kurangi 2, 4, 1 per 6. Baru dikalikan dengan 6%. Ini berapa? 4 kali 6, 24 tambah 1, 25 per 6 kali 6 per sen. Coret, berarti 25 per 100. Desimalnya adalah 0,25. D. Ada yang masih kesulitan nggak kira-kira teman-teman kalau mendapat soal yang seperti ini? Jadi ingat ya, kerjakan itu biasanya terkecohnya tuh kurung. Jadi urutannya tuh kerjakan yang di dalam kurung dulu, ya. Kemudian kali atau bagi, itu sama kuat ya. Kemudian baru tambah atau kurang. Nah, di sini sudah saya beri tanda yang harus dikerjakan lebih dulu yang mana. Nah, ini juga sama. Itu tidak dikalikan dulu, Kak, yang soal nomor. Nah, ini kan ada tanda kurungnya di sini, Kak. Jadi ini harus kita kerjakan dulu. Baru kita kali. Kak Hikmah. 6 per 6 gimana? Nah, ini cara mudah ya. Jadi kalau ada 7 dikurangi suatu nilai, itu 7-nya kita ubah dulu. Jadi 7 ini kan sama aja dengan 7 itu kan 6 ditambah 1, ya kan teman-teman? Nah, 6-nya itu jadi angka yang besar. Satunya ini kan karena penyebutnya di sini 6, berarti satunya berubah jadi 6 per 6. Gitu ya. Jadi di sini 6 per 6 dikurangi 2, 5 per 6. 6 dikurangi 2 dulu. 4, 6 per 6 dikurangi 5 per 6. 1 per 6. Oke, lanjut. Nah, gitu ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada kurung. Soal nomor 15. Kalau tidak ada kurung, berarti yang kita kerjakan yang kuat dulu ya. Kalau misalnya di bahasa Jawa sih, disingkatnya pipolondo ya. Nah, pi itu ping, po itu poro, lan tambah, do itu sudo. Jadi ini tuh kuat, yang ini tuh lemah. Pipolondo kalau di SD ya.
Nah, sekarang ini kita cermati dulu. Kita nggak mengerjakannya dari kiri loh ya. Kita kerjakan dari yang kuat dulu. Yang kuat kan kali sama bagi itu sama kuat. Berarti biasakan di gini dulu. Nah, berarti ini harus kita kerjakan dulu ya. 5/2 dibagi 2,5. Kalau yang sudah hafal desimal, enak ya. 5/2 itu kan juga 2,5. Nah, tapi kalau yang belum hafal bagaimana? Ya dibagi 25/10. Berarti ini 5/2 dikali 10/2, 5. Dicoret bagi 5, 1, 5. 2 sama 10, 5. 5 sama 5 habis. Berarti ini hasilnya 1. Itu ya. Terus ditambah 10/3 dikali 3/5. Coret-coret. Coret-coret 2. 1 tambah 2. Ditambah 3 kuadrat. 9. Udah ya? Berapa? 12. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya, jadi biasakan kalau ada kali bagi, itu disederhanakan terlebih dahulu. Jangan dikali dulu, baru dibagi dulu. Lah nanti mengerjakannya 2 kali langkah. Tapi kalau bisa kita coret-coret, lebih mudah ternyata angkanya. Oke, lanjut kita di nomor 14, kurung tutupnya kurang 1 ya Kak di soalnya. Coba saya lihat. Aduh, ini udah terlanjur ke orek-orek ya. Ini kurung buka 7 dikurangi kurung buka 8 tambah setengah kurung tutup dibagi 3 kurung tutup. Oh ya, ini harusnya ada kurung tutup lagi. Oke, nanti di nomor 14 saya revisi ya. Makasih Kak Hikmah. Mbak, bolak-balikkan angka X dan Y kadang nggak bisa. Angka kali dan bagi. Iya, kalau kali bagi ya seperti ini ya. Jadi kalau bagi itu diubah ke perkalian, tapi yang belakang ini dibalik ya. Kalau 25/10 berarti diubah ke 10/25, pembagian berubah jadi perkalian. Oke, kita lanjut. Soal nomor 16. Nah, ini juga keluar ya, skala peta. Tapi kok kenapa ya yang ini banyak yang salah ya kemarin? Suatu prototipe lokomotif memiliki skala 1/150 cm. Jika panjang dan lebarnya itu panjangnya 54 meter, yang ini 12 meter, berapa panjang lebar prototipe lokomotif kereta? Gimana caranya? Kalau teman-teman lupa, ingat saja nih konsep skala. Skala itu pengertiannya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini kan kalau kita buat kan kayak gini ya. Ini jarak pada peta, ini skala, ini jarak sebenarnya. Kalau cara mudahnya juga, biasanya kalau anak-anak kelas 5 itu saya beri ingatan ini, peta dikali. Nah, jadi hanya peta saja yang dikali ya. Kalau nyari skala itu dibagi, kalau nyari JS juga dibagi. Nah, sekarang yang ditanyakan kan pada prototipe. Pada prototipe itu kan pada sama aja dengan pada peta, ya kan? Berarti kan kita kali ya. Berarti kita cari dulu panjangnya. Panjangnya adalah 54 dikali 1/150. Tapi ingat di sini satuannya meter. Padahal kalau skala itu kan satuannya sentimeter. Berarti ini 5400 dikali 1/150. Ini coret, ini coret. Ya kan? Berarti 540 dibagi 15. Ini dapatnya 3. 45 dapatnya 90. Itu 6. 36 berarti antara D sama E. Sekarang lebarnya 12 meter dikali 1/150. Berarti 1200 dikali 1/150. Coret-coret ya. 15 dibagi 120 bagi 15 ya. Berapa jawabannya? 8. Jawabannya D. Ada pertanyaan tentang peta, skala, sebenarnya? Boleh sambil dicatat ya. Jadi skala
itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau peta itu dikali, berarti skala kali JS. Nah, kalau sebenarnya itu jarak pada peta dibagi skala. Ya, lanjut soal nomor 17. Dua orang seniman membuat 100 kerajinan anyaman. Dua seniman, 100 anyaman, waktunya 40 hari. Jika terdapat tambahan, loh ini loh, kadang terkecohnya di sini ya. Kata tambahan itu ditulis langsung 6 orang gitu. Padahal kan kalau tambahan itu, kalau mula-mulanya 2, berarti kalau ditambah 6 jadi 8 orang. Gitu ya. Ini 200 anyaman. Ini ditanyakan X hari. Oke, kita cari hubungannya dulu ya. Kalau orang dengan hari kan sudah paham. Orang dengan hari itu kan berbanding terbalik ya. Karena semakin banyak orang yang bekerja, harinya akan semakin singkat. Ya kan, sama kayak proyek tadi. Kalau ada orang dengan hari itu pasti dikali ya. Orang itu pasti kita kalikan dengan hari. Nah, sekarang kalau orang dengan anyaman, semakin banyak orang, anyamannya akan semakin banyak. Begitu juga semakin banyak hari, anyaman yang dihasilkan juga semakin banyak. Berarti dua variabel ini berbanding lurus. Kalau berbanding lurus pakainya per. Nah, sehingga kayak gini ya. Nah, kalau udah paham, nanti ketemu soal kayak gini nggak kaget lagi. Tinggal kita masukkan ketika 2 orang dikali 40 hari per 100 anyaman. Sama dengan orangnya ini 8, harinya itu X dibagi per 200. Yang penting bisa membuat ini dulu. Ya, untuk membuat persamaan, kita harus tahu hubungan apa kemarin? Perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau perbandingan senilai kita pakainya per berapa per berapa. Kalau perbandingan berbalik nilai kita pakainya kali. Sehingga dari persamaan ini kita kerjakan ya. Nah ini kan tadi 2 kali 40 kan 80 per 100. 8 dikalikan X kan 8X per 200. Kalau ketemu seperti ini, biasanya kita apakan? Kalikan silang ya. 8X kita kalikan 100, 80 kita kalikan 200. Jangan langsung dikali dulu. Biasakan diubah dulu ke per ya, nanti pasti bisa dicoret. Jadi 100-nya kita pindah ke sini kan, kalau perkalian kita pindah jadi pembagian. 00 kita coret dengan 00, nah kan lebih mudah. Berarti 8X itu kan 80 dikali 2. Bagi 8 kan juga bisa dicoret. Sehingga diperoleh harinya adalah 20 hari. Ada pertanyaan nggak ini soalnya ini? Soal nomor berapa ini tadi? 18. Soal nomor 17. Ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya boleh. Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, ini perbandingan lagi ya, teman-teman. Pokoknya saya wanti-wanti saya ingatkan ke teman-teman, perbandingan itu pasti banyak soal yang keluar, karena memang perbandingan itu masuk di kisi-kisi TIU ya. Jadi TIU itu ada TIU verbal, TIU numerik, dan TIU figural. Ya, kalau TIU verbal itu kata-kata. Bisa berupa sinonim antonim, ya, bisa berupa silogisme, dan bisa juga TIU verbal analisis yang tempat duduk itu. Kalau TIU numerik itu berupa deret angka, perbandingan. Nah, itu perbandingan itu jadi harus menguasai
Entah itu perbandingan senilai, berbalik nilai, yang dibolak-balik kayak gitu. Kemudian soal cerita. Nah, soal cerita ini memang butuh kemampuan yang luas ya, maksudnya pengetahuan luas. Entah nanti soal ceritanya itu apa tentang volume, apa tentang debit, kayak gitu tergantung si pembuat soal. Yang terakhir adalah figural ya. Jadi 3 kompetensi itu harus paham. Lanjut ke soal nomor 18. Windu mempunyai kebun seluas 20 hektar. Ini banyak yang salah ini. Jika 3/5 kebun ditanami kopi dan sisanya, kalau ditanami 3/5 berarti sisanya berapa? Sisanya kan 5/5 dikurangi 3/5, berarti 2/5. Kenapa 5/5? Karena pecahan itu paling tinggi adalah 1. Ya. Ingat tadi, satunya kita ubah sesuai penyebutnya. Karena penyebutnya 5, berarti ini menjadi 5/5. Sehingga diperoleh 2/5. Ya, kita kalikan berapa? 20 hektar. Sehingga ini diperoleh 8 hektar. Ya kan? 8 hektar ini ditanami tembakau dan apel. Tembakaunya 1, apelnya 3. Ya. Maka luas kebun Windu yang ditanami apel, berarti yang ditanyakan kan apel. Nah, kemarin sudah tak kasih rumus toh, ditanya diketahui kalikan nilai. Ya. Yang ditanyakan apel itu berarti 3. Yang diketahui ini kan jumlahan dari tembakau dan apel. Berarti per 4 dikali 8. Diperoleh 6 hektar. Jawabannya C. Ada pertanyaan? Ini kemarin jawaban saya juga 6 itu, Kak. Tapi kok salah? Oh, di kuncinya? Iya, di kuncinya mungkin, Kak. Iya kan? Oh iya. Kuncinya apa, Kak? Iya. Iya, kemarin punya aku juga salah. Jawaban Ya, okay. C soalnya, Kak. Oh iya, ini ya harusnya apelnya ini ya 3 ya. Iya. Iya. Kalau yang A kan tembakaunya, Kak. Iya, ya terima kasih masukannya teman-teman. Nanti tolong untuk tim saya diingatkan untuk merevisi soal pembahasan nomor 18 ya. Oke, ya sip, makasih masukannya. Siap, Bu. Lanjut ke nomor 19 ya. Di sini angkanya 4, 8, 12, lompat 32, 52, 84, lompat 220. Nah, jadi untuk soal deret itu tidak harus titik-titiknya berada di akhir. Bisa saja titik-titiknya berada di tengah ya, seperti kasus ini. Oke, sekarang kita cari hubungannya dulu ya. Ini lumayan mudah ya kalau yang ini ya, 48, 12, nggak tahu, 32, 52, 84, tidak tahu, 220. 4 ke 8 berapa ini? 4. 8 ke 12, 4. Ini kita tidak tahu. Ini tidak tahu. 52 ini berarti berapa? 20 ya. Terus yang ini 32, yang ini tidak tahu, terus tidak tahu lagi. Terus ini bagaimana? 4 ke 4 berarti pakainya deret Fibonacci ya teman-teman. Kalau belum kenal deret Fibonacci, saya kenalkan. Jadi deret Fibonacci itu adalah jumlahan dari 2 angka yang ada di depan ya. Jadi misalnya ada 1, biasanya kayak gitu ya, dimulai dari 1, maka deret berikutnya adalah 1 tambah 1, 2. Itu ya, 1 tambah 2, 3. Terus 5. Terus 8, terus 13, terus 21, dan seterusnya. Nah, ini memang saya beri sesuatu yang mungkin ada yang asing ya, maksudnya baru dengar. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi, deret Fibonacci itu menjumlahkan 2 angka di depannya. Sini 4 tambah 4 kita jumlahkan adalah 8 ya. 4 ditambah 8 kita jumlahkan 12. Nah, 8 tambah 12 itu 20. 12 tambah 20 itu 32, 20 tambah 32 berarti di sini nanti 52 ya.
ya kan? Terus di sini nanti 84. Kita cek, kita masukkan. 12 ditambah 8, berarti di sini 20 ya isinya. Jawabannya C. 20 tambah 12, 32, betul. 84 ditambah 52 diperoleh 136. 136 ditambah 84, 220 benar. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Iya. Jadi Fibonacci itu deret yang suku berikutnya diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 20. Nah, ini kira-kira gimana kemarin teman-teman? Sudah bisa menghitung yang soal nomor 20? Berapakah jumlah semua bilangan genap yang berada pada baris angka 9 sampai 55? Berarti ini kalau teman-teman mau pakai deret juga boleh, ya kan? Mau pakai apa ya? Yang menghubungkan suku awal dan suku akhir juga boleh, tapi lebih enak memang pakai deret ya. Jumlahan angka 9 sampai 55 tapi hanya yang genap. Berarti di sini dimulai dari angka 10, ya kan? Ditambah 12, ditambah 14, ditambah dan seterusnya sampai ditambah berapa ini? Angka genap sebelum angka 55 itu adalah angka 54. Nah, kan nggak mungkin ya mau kita jumlahkan satu persatu. Sehingga boleh kita pakai rumus deret aritmatika, di mana suku awalnya itu adalah 10, dan pembeda atau B-nya itu adalah selisih suku kedua dengan suku pertama ya, atau ini naik berapa gitu, 10 ke 12 itu naik 2, 12 ke 14 itu kan naik 2, berarti bedanya adalah 2. Nah, kemudian kita cari N-nya dulu pakai ini ya, berarti UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. UN itu suku ke N, berarti suku ke N itu kan 54. A-nya tadi 10 ditambah N-1 dikali 2, ya kan bedanya 2. Berarti 54 sama dengan 10 ditambah N kali 2 itu 2N, min 1 kalikan 2 itu negatif 2. Berarti 2N, 54, 10 pindah min 10, min 2 pindah plus 2. 2N sama dengan 54 kurangi 10 itu 44 ditambah 2, 46. Berarti N-nya berapa? 46 dibagi 2, diperoleh 23. Dari sini kita masuk rumus Sn sama dengan N per 2, A plus UN. 23 per 2, A-nya itu angka awal, 10 plus angka akhir, 54. Ya. Jadi 23 per 2 dikali 10 tambah 54, 64. Ini dicoret, diperoleh 32. Ya, 23 kali 32. Berapa? 6, 4, 9, 6. Diperoleh berapa ini? 6, 3, 7. 7, 3, 6 ya, C. Ya, betul, Kak Gahar. Kalau pakai rumus yang selain ini ada. Bentar. Ini sudah saya tulis rumusnya, jadi teman-teman nggak perlu nyatet ya. Nanti nyatetnya bisa dibuka filenya. Kalau cara yang lain bisa dengan menghubungkan angka-angka ini kayak gini loh, ujung dengan ujung. Itu juga bisa. Ujung dengan ujung. Ya, tapi kan itu juga lama ya. Terus nomor 21. Nah, ini kan soal verbal, TIU verbal analisis ya. Kuncinya pokoknya jangan pernah membaca soal 2 kali. Itu sudah menghabiskan waktu. Karena satu soal itu kalau bisa hanya dalam waktu 1 menit. Kalau perlu kurang dari 1
menit. Langsung, jadi kayak gini langsung digambar atau diinisialkan gitu ya. James selalu mencapai garis finish di depan Nico. James-nya itu di depan Nico, tetapi di belakangnya Obi. Jadi langsung gitu. Kevin mencapai garis finish di depan Lehman. Kevin di depan Lehman, tapi di belakangnya Obi. Mario mencapai garis di depan Lehman. Mario di depannya Lehman, tapi di belakangnya James. Berarti kan di sini ya Mario ya. Nah, ya kan? Nah, udah langsung. Berarti jawabannya yang mana? Paling awal sendiri itu Obi, ya kan? Nanti James sama Kevin ini nggak tahu mana yang lebih dulu. Ini berarti betul. Kalau nggak B ya C. Harus si Mario. Lah ini salah ya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Itu. Iya, udah pinter semua. Pokoknya semakin diasah nanti pasti akan semakin lancar. Nomor 22. Terdapat 6 kandidat ya maaf, dalam pemilihan wali kota yakni PGRSTU. 6 kandidat tersebut akan dipilih menjadi sepasang kandidat, berarti pasang-pasangan ya. Tata akan mencalonkan diri jika dan hanya jika Konita mencalonkan diri. Berarti Tata tuh mau maju kalau Konita juga maju. Tapi dia belum pasti berpasangan atau tidak. Rudi hanya berpasangan dengan Pardi. Berarti Rudi itu harus pasti pasangan dengan Pardi. Satria tidak boleh berpasangan dengan Pardi dan tidak boleh mencalonkan diri secara bersamaan. Berarti Pardi ini dia nggak mau bareng sama si Satria. Udin boleh Udin harus berpasangan dengan Tata. Berarti nanti di sini ya. Nah, ya kan? Jika Rudi dan Satria mencalonkan diri, maka yang pasti tidak mencalonkan diri adalah siapa? Iya, Pardi. Padahal tadi Rudi dan Pardi itu maunya berpasangan ya, tapi ternyata di sini Rudi sama Satria maju. Berarti harus ada yang tidak maju, yaitu si Pardi. P. A jawabannya kok. Ya. Jadi kalau pasangan nggak pasangan tuh kalau menurut saya paling mudah tuh dengan cara seperti ini tadi. Jadi cukup kalau mau ya kita gabungkan, kalau nggak mau kita pakai simbol coret. Mungkin kalau teman-teman punya cara yang lain juga nggak apa-apa, kan kita bisa banyak cara. Kita lanjut ke nomor 23 ya. Nah ini lumayan lumayan menguras saya sendiri aja. Tidak pusing ini. Nah, ini kan dia mengunjungi dua unit ya, unit keuangan sama unit legal. Jadi kalau kita singkat ini keuangan, ini sama legal. Untuk yang keuangan itu unitnya FGHIJ. Jadi ini harus FGHIJ. Kalau yang legal itu LMNOP. Nah, kemudian supervisor tersebut akan mengunjungi satu subunit dari masing-masing unit setiap harinya dengan ketentuan sebagai berikut. M dikunjungi sebelum F dan I. Berarti M dulu baru F dan I. N dikunjungi sebelum O. N-nya sebelum O dan N harinya sama dengan J. H tidak dikunjungi setelah O dan P. Berarti H-nya itu sebelum ya. Sebelum O dan P. L dikunjungi sebelum N. Berarti L-nya ini sebelum N. Ya kan? Dan I dikunjungi setelah J. Nah, jadi kan kayak gitu. Ini kita hubungkan ya. Kemudian di sini ada harinya ya. Harinya dari Senin sampai hari Jumat ya. Berarti ini kita tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. J dikunjungi hari Selasa. Berarti J-nya kan masuk ke sini, keuangan. J itu hari Selasa. Tadi J kan harus sehari dengan N ya? Oke, sebentar saya kasih warna berbeda ya.
Nah, tadi kan J harus bareng dengan N. Berarti kalau sini ada J, berarti nanti N-nya ada di sini, ya kan? N-nya ada di sini. Nah, kemudian ini kan sudah kita gunakan. Yang ini sudah kita gunakan ya. Setelah itu O dikunjungi pada hari Kamis. O masuknya ke legal. Berarti kita tuliskan di sini O pada hari Kamis. Maka pernyataan yang benar adalah, nah gimana ini? Pertama teman-teman ngerjakan yang mana dulu? Coba saya tanya, masih ingat langkahnya enggak? Ini kan baru yang diketahui dari soal hanya J. Iya, enggak boleh ya. J, N, sama O kan? Nah itu gimana kira-kira? Langkah pertama yang dikerjakan yang mana dulu? L ya, kita masukkan L dulu ya. L-nya kan di depan N, ya kan ini? Ini kan L-nya di depan N, berarti kita tuliskan L di sini. Ya kan? Setelah itu H. H-nya sebelum O. Nah, ini kan ada persyaratan ini kan, H sebelum O. Berarti H kalau sebelum O kan letaknya kalau nggak di Rabu ya di hari Senin. Karena O-nya di hari Kamis. Kemudian H-nya juga sebelum P. Nah, berarti P-nya kalau hanya kita tulis di Senin, oh iya, hanya kita tulis di Senin berarti P-nya bisa di Rabu. Kalau hanya di Rabu bisa juga P-nya itu di Jumat. Ya kan? Ini kita tulis kemungkinannya dulu. Ini sudah kita tulis. Kemudian mana lagi? J. J itu sebelum I. J-nya kan sebelum I. Berarti I-nya bisa di Kamis, bisa di Jumat. Ya. Oke, ini yang ini ya. Kemudian mana lagi? M ya. M itu sebelum F. F-nya ada di mana? F-nya kan belum ada. M harus diletakkan dulu kan? Kalau M-nya sebelum F, berarti kan M-nya nggak bisa di akhir kan? Berarti ini otomatis kita tulis dengan M. Ya kan? Ini kita tulis dengan P. Oke, paham ya kenapa M diletakkan di hari Rabu? Karena M itu harus sebelum F. Kalau kita letakkan M di akhir kan nanti nggak bisa. Nah, sehingga M-nya langsung di sini, P sudah pasti di sini. Lah, M-nya harus sebelum F. Berarti F bisa saja di hari Kamis, bisa saja di hari Jumat. M juga sebelumnya I. Berarti kalau M sebelum I, bisa saja I-nya di Kamis, bisa saja I-nya di Jumat. Oke, sekarang kita pilih ya. Yang mana? Kira-kira kan kalau yang ini sudah fix ya, ini sudah fix. Berarti dari opsi, mana jawabannya yang sudah betul? D ya, karena N dan M dikunjungi berurutan. Ya ini memang harus seperti ini, karena H bisa saja di sini, bisa saja di sini. I juga bisa saja di sini, bisa saja di sini, misalnya seperti itu. Tapi yang penting yang harus urut ini N dengan M. Gitu. Kalau di sini boleh juga I-nya kenapa bisa dicoret ini I di langkah kelima. Langkah kelima ini ya, karena J-nya harus sebelum I. Iya, benar. Jadi yang penting jawabannya yang ini ya, N-nya sebelum M. Lanjut nomor 24, semua mobil dilengkapi spion. Berarti semua mobil itu harus punya spion. Sebagian mobil berwarna merah. Berarti mobil itu yang sebagian adalah berwarna merah. Mobil. Berarti ada juga yang mobil tidak merah. Ya. Mobil. Jadi di sini kesimpulannya apa? Kita cek ya. A. Sebagian mobil tidak berwarna merah, benar. Tapi tidak dilengkapi spion, salah. Karena semua mobil harus dilengkapi spion. Sebagian mobil berwarna merah, benar. Tidak dilengkapi spion, salah. Semua mobil berwarna merah. Semua mobil berwarna merah. Apakah semua mobil berwarna merah? Tidak ya, salah.
Semua mobil yang berwarna merah dilengkapi spion. Mobil yang warnanya merah dilengkapi spion. Iya benar, berarti jawabannya D. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau ada kata dan itu harus dua-duanya benar. Jadi ya harus depan benar, belakang benar, baru dia dikatakan benar. Tapi kalau yang D ini kan dia tidak ada kata dan. Berarti dia mengatakan semua mobil tuh yang warnanya merah itu pasti dilengkapi spion. Iya benar gitu. Bisa membedakan ya kalau ada kata dan kalau tidak ada kata dan. Nomor 25. Kuda bukanlah makhluk hidup. Kuda itu bukan makhluk hidup. Kuda itu punya sayap. Ini kuda itu punya sayap. Setiap makhluk hidup pasti itu mati. Ya pasti mati. Berarti yang mana? Kalau kuda bukan makhluk hidup, berarti kuda akan mati tidak? Tidak. Berarti jawabannya yang C. Ya. Karena syarat ini makhluk hidup kan harus mati. Padahal tadi, jadi kalau ada soal silogisme itu jangan dinalarnya pakai nalar yang sebenarnya dalam arti, loh kok kuda bukan makhluk hidup kan nggak mungkin kayak gitu. Ya terserah si pembuat soal gitu ya teman-teman. Kan karena di situ pernyataannya kuda bukan makhluk hidup itu dianggap benar, maka yang benar ya ini kuda tidak akan mati. Karena kenapa? Karena kuda kan bukan makhluk hidup gitu. Oke, yo nomor 26. Nah, 26 ini juga lumayan ya. Pokoknya kalau dapet TIU verbal analisis memang kebanyakan teman-teman tuh sudah lelah membaca soal itu satu. Yang kedua, udah males berpikir 2 kali juga. Nah, nanti kalau saran saya, misal teman-teman merasa kesulitan di verbal analisis, bisa dikerjakan akhir. Jadi, sekiranya dapat soal yang dalam waktu 20 detik kita memahami soal nggak bisa, itu jangan dihabiskan waktu di situ. Bahkan saya kemarin juga ketika tes TIU verbal analisis pun saya lewati di akhir, karena pasti memakan banyak waktu dibandingkan soal yang lain. Jadi di sini ada nama orang, ya, 6 orang, dan masing-masing juga punya profesi. Duduk di sebuah meja berbentuk segi 6. Kita gambar mejanya dulu ya, bentuknya segi 6. Nah, ya di sini pernyataan pertama, Rizky berhadapan dengan Oka. Boleh dipilih terserah. Saya misal pilih sini Rizky dengan Oka ya. Kemudian Heru di sebelah kiri Oka. Nah, karena di sini Oka punya kanan kiri, makanya saya pilih yang di sini ya. Karena kalau di sini kan ini di sebelah kirinya, kalau di sini kan sebelah kanan. Terus juga ini Oka, kalau Oka kan ngadepnya ke depan. Ya kan? Berarti ini di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan. Ya. Nah, Ananta duduk di sebelah kanan Oka, berarti Ananta kan di sini. Ananta di kanan, ding, maaf. Ananta di sini ya, Ananta, ya kan? Heru, maaf, Heru yang di sebelah kiri Oka, ya kan? Evan duduk di sebelah kiri Rizky, berarti ini Evan. Sehingga yang belum ada adalah di sini Yusuf. Oke, paham ya untuk penempatan tempat duduk ya. Nah, sekarang baru kita tuliskan kita tuliskan profesinya. Dokter duduk berhadapan dengan montir, berarti dokter nanti harus adep-adepan sama montir. Salesman duduk berhadapan dengan polisi, sales adep-adepan sama polisi. Sebelah kanan Rizky adalah polisi. Ya udah, ini kan polisi. Nah, padahal yang ditanyakan yang berprofesi sebagai polisi. Udah langsung ketemu siapa yang polisi. Yusuf D. Itu ya. Jadi nggak harus diselesaikan semuanya. Sip.
Ini saya tuliskan aturan-aturannya. Jadi alasan ditulis di sini kenapa, alasan tulis di sini kenapa, tuh sudah saya tuliskan alasannya. Ya ini kan aturan pertama, nih sehingga ini diletakkan di sini. Ini aturan kedua, sehingga A-nya harus di sini. Ini aturan ketiga. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman lebih enak nanti belajarnya. Lanjut di soal nomor 27. Non, ganti baju. Niki mah gawe no. Niki lo cetek nang kompre. Niki lo. Oke, kita lanjut di nomor 28 ya. Ada pertanyaan nggak tadi di nomor 27? Kalau diselesaikan semua, ada 2 kalimat yang mengecoh, Kak. Di sebelah mana? Oh, saya memang nggak saya selesaikan semua, ya. Kalau Iya, toh, ada yang mengecoh. diselesaikan bingung Kak saya kalau diselesaikan Oh, semua. ini Soalnya kan, ada yang ya, mengecoh. Iya. ya, maksudnya harus menyelesaikan mana dokter, mana montir, mana sales, mana polisi gitu. Iya, Iya. memang ya. Kalau Kemarin juga, disebutkan semua ini Kak, apa ada yang rancu dokter kan harus ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan iya, insinyur. Sedangkan insinyur, kalau iya. diselesaikan semua itu dokternya nggak ada di sebelah kanan insinyur. Oh iya, tapi ya memang gitu ya. Tapi pertanyaannya memang dia mintanya yang polisi. Jadi memang nanti di soal TIU pun juga kayak gitu. Istilahnya gini, bacaan banyak sekali tapi ternyata hanya cut sampai situ saja kayak gitu ya. Jadi nanti buat teman-teman memang kalau soal TIU saran saya ya kalau ini khusus pas nanti SKD kayak gitu kerjakan sesuai dengan yang hanya diminta soal saja. Jadi karena kita di situ berpacu dengan waktu, kecuali kalau nanti misal di lain waktu yang bukan tentang SKD gitu ya. Biasa kalau ngecoh-ngecoh soalnya kayak kok ini ya benar tapi kok loh ini nggak ketemu kayak gitu memang kayak gitu. Jadi lebih fokus di soal yang ada saja. Lanjut di soal nomor 27. Nah, ini kemarin ada yang tanya ya tentang bukan kemarin tanyanya tentang bunga tabungan ya. Kalau angsuran gini ya, kalau angsuran itu berarti kalau kita meminjam di bank atau di koperasi gitu, berarti kita harus bayar pokok dan bunga, ya kan? Pokok plus bunga. Kalau pokok itu kan berarti misal kita pinjam 600 dibagi 4 bulan, berarti pokoknya adalah 150.000. Nah, sekarang bunganya. Bunga itu ingat BMW ya. Bunga itu persentase bunga kali mula-mula atau awal dikali waktu. Karena di sini bunganya itu 18% per tahun, ya, berarti ini 18%, kalikan pinjamannya itu 600.000, waktunya itu kan per bulan. Berarti kan 1/12. Ya, kok ingat bunga, ingat BMW. W ini disesuaikan dengan soal. Kalau kita nyari waktunya hanya 1 bulan, berarti 1/12. Kan 1 bulan itu 12 tahun. Itu ya. 0 dicoret. Ya, ini 12 sama 6. 1 ini 2, ini 9. Berarti 9.000. Sehingga berapa setorannya? 159.000. Ada pertanyaan, teman-teman? Di soal nomor 27. Tidak ada? Oke, jadi gini ya. Oke. Saya istirahat sebentar. Monggo waktu saya berikan ke Mbak Ratih.
Makasih Mbak Intan. Teman-teman sudah mendengar suara saya ya? Ya, mohon waktunya sebentar ya teman-teman. Nah, di sini saya mau menginformasikan kepada para peserta member bintang ya, yang premium ini bahwa kami telah membuka kelas sesi 2 Bimbel Bintang SKD ASN tahun 2021 ya, yang akan kami adakan nanti pada bulan Desember, sebentar lagi nih teman-teman. Jadwalnya nanti itu hari Rabu dan Sabtu. Pukul berapa? Nah, seperti biasa teman-teman, pukul 19.15 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat ya. Nah, fasilitas dari kami itu kami ada 8 kali kelas daring teman-teman ya. Kemudian ada 30 soal, yaitu TIU, TWK, sama TKP. Lalu ada mini tryout, lalu pembahasannya yaitu via Zoom ya. Biayanya berapa Mbak? Biayanya itu 200.000 teman-teman. Khusus para member premium cukup bayarnya 100.000 saja. Dan free pulsa Rp10.000 itu hadiah ya buat member premium yang sudah subscribe akun YouTube-nya Mbak Intan Purnomosari. Nah, lalu bagaimana cara pendaftarannya? Cara pendaftarannya itu kirim saja bukti transfer ke rekeningnya Mbak Intan Purnomosari tadi. Lalu nanti teman-teman akan kami masukkan di grup member premium sesi 2. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin melanjutkan ke sesi 2 ya, segera hubungi kami ya teman-teman. Nanti kami tunggu kabar baiknya ya. Gitu. Mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Intan. Monggo Mbak Intan. Iya, terima kasih ya Mbak Rateh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28 ya teman-teman. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal ayah adalah 24 juta, berarti di sini mula. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan, ini B, tentukan bunga yang ada setelah 8 bulan. Nah, tadi ya ingat ya, kalau mencari bunga, itu ingat BMW. Sini B-nya berarti 12% per tahun, dikali 24 juta, dikali waktunya. Ini kan 8 bulan, berarti berapa? 8 per 12, karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, di sini nolnya kita coret, nolnya juga kita coret, 12 kita coret dengan 12 ya, berarti tinggal 24 dikali 8. Nah, berapa ini 4 kali 8? 32, 16, 192. D. Nah, itu ya. Kak Wahyudi tanggal berapa Kak transfer bayar sesi 2 terakhir? Sesi 2 kita mulai tanggal 2 Desember. Pembahasannya setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi biar teman-teman tidak tertinggal, nanti kalau bisa terakhir tanggal 2 Desember. Dan besok kita terakhir ya, kita terakhir di sesi 1. Nanti pagi jam 10 saya kirim soal tryout, terus hari Senin pembahasan tryout, terakhir di sesi 1. Dan bagi teman-teman yang ingin tetap belajar, semangat belajar di sesi 2, kami memberikan istilahnya ya, biar teman-teman tambah semangat, dikasih diskon 50%, plus pulsa 10.000. Berarti kalau bayarnya kan sama aja, tinggal 90.000 aja. Itu ya. Oke, lanjut kita di soal nomor 29. Seorang pedagang membeli 1 rim kertas A4 dengan harga 50.000. Kertas tersebut dijual secara ecer per 5 lembar. Agar pedagang untung 20.000, maka harga ecernya berapa? Berapa teman-teman kemarin jawabnya? 700. Oke, lanjut. Yang lain? Iya, mudah ya. Kayaknya nggak perlu dibahas deh kalau udah mudah. Ya. Perlu dibahas nggak ini? Kita cari dulu harga beli. Kalau mencari untung, harga beli, harga jual kayak gini harus dicari per
per item dulu ya. Satu rem berapa lembar? 500 ya. Kalau sering beli kertas pasti tahu. Satu rem kan 500 lembar. Karena kalau dijual per ecer itu 5 lembar, maka ada berapa eceran? Jadi ada 100 eceran ya, atau 100 pack lah misalnya. Nah, kemudian di sini untung itu apa toh? Harga jual dikurangi harga beli, ya kan? Kalau untungnya 20.000, itu sama dengan 20.000 ya. Harga jualnya belum tahu, harga belinya berapa? 50.000. Berarti harga jualnya berapa? 70.000. Supaya kan biar untung. Nah, harga jual 70.000 itu kan harga jual keseluruhan, ya kan? Berarti kalau per pack, berarti harga jualnya adalah 70.000. Berapa pack tadi? 100 pack. Mudah ya? 700. 29. Nah, ini juga keluar ya persamaan linear dua variabel. Udah sering ngerjain ya pasti lancar, atau punya trik tersendiri boleh ya. Pokoknya matematika itu mana yang buat teman-teman nyaman ya dipakai aja gitu. Ini kan 5 sepeda jenis 1, 4 sepeda jenis 2, bayarnya 5.500.000. Terus 3 sepeda jenis 1, 2 sepeda jenis 2, bayarnya 3 juta. Yang ditanyakan 6 sepeda jenis 1, 2 sepeda jenis 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya bukakan di pembahasannya. Nah, kalau misalnya ini harga jenis 1 kita misalkan X, harga sepeda jenis 2 kita misalkan Y, ya kan? Maka di sini kita tulis 5X plus 4Y adalah 5500, kan 5.500.000, 0 belakangnya nggak perlu ditulis ya. Kemudian 3X plus 2Y itu kan 3.000. Nah, di sini karena di sini 4Y ini 2Y, maka atas kita kali 1, bawah kita kali 2. Supaya kita mau mengeliminasi Y-nya. Kan Y-nya habis nih kalau dikurangi. Sehingga diperoleh X-nya berapa? X-nya 500. Diperoleh X 500, nyari Y-nya bagaimana? Masukkan ke salah satu. Misal kita masukkan ke yang kedua, 3X plus 2Y itu 3.000, maka 3 kali 500, 1.500 ditambah 2Y adalah 3.000. Berarti 2Y itu 1.500, berarti Y-nya adalah 750. Tinggal masukkan ya. Nomor 31, mudah ini. Yang mana jawabannya A, B, C, D, E? C. Jawabannya yang C, ya. Nah, nanti di SKD itu tiunya figural hanya seperti ini. Jadi tidak ada tiu figural yang yang bangun ruang itu enggak ada. Semua bangun datar. Ya, jadi jangan takut ya, pokoknya harus optimis, percaya diri. Kalau udah ikhtiar ya serahkan hasilnya sama yang di atas. Ini kan trapesium ya, keluar jadi trapesium. Ini segi 6 keluar jadi segi 6. Dalamnya segitiga keluar jadi segitiga. Dalamnya lingkaran berarti keluar jadi lingkaran. A, B, C, D, E yang C. Figural keluar 5 sampai 6 soal. Nah, ini nomor 32. Apa ini jawabannya? B. Yang lain? B. Nah, udah mudah ya. Ini kan kita tinggal memasang-masangkan. Ya. Ini nggak bisa pakai deret ini. Pakainya pasang-pasangan. Masangkannya bagaimana? Ini 1 dengan negatif 2. Di jumlah itu negatif 1. 3 dikurangi 4, negatif 1. Ini juga dikurangi negatif 1. Berarti semua negatif 1. Kalau ada 102 angka, berarti ada berapa pasang? 102 kita bagi 2, berarti ada 51 pasang angka yang kalau dijumlah nilainya negatif 1. Berarti 51 kali negatif 1 adalah negatif 51. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 33 yo. Ini ada segitiga, persegi panjang, lingkaran. Ini juga
Persegi panjang, lingkaran, segitiga. Berarti ini ada lingkaran, ada segitiga, berarti di sini nanti persegi panjang. Ada satu garis, dua hitam, satu garis, dua hitam. Dua hitam berarti ini nanti garis. C ya. Pasti mudah, ini benar semua teman-teman. Ya, nomor 34 juga sama ya. Ini segi 5, lihat dari yang paling luar dulu. Ini segi 5, ini segi 5, ini segi 5. Ya kan? Berarti ini juga segitiga, segitiga, segitiga. Ini segi 6, berarti ini nanti juga segi 6. Jadi kalau enggak A, B, C. Ya, A, B, C ini salah, ini salah. Kemudian lihat bagian dalamnya dulu, arsir, gelap, terang. Gelap, terang, arsir. Terang, arsir, berarti ini nanti gelap. Berarti yang mana? Kalau enggak A ya B. Sekarang lihat dalamnya lagi. Lingkaran, lingkaran, segi 4. Lingkaran, segi 4. Lingkaran berarti ada 2 lingkaran, 1 segi 4. Ini segi 4, lingkaran berarti dalamnya lingkaran. Jawabannya adalah B. Mudah ya. Terakhir di soal nomor 35. Nah, ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Pakai SN boleh, pakai pasang-pasangan boleh. Karena ini dimulai dari angka 1 dan berakhir di angka 102. Lebih enak pakai pasang-pasangan ya. Ini dipasangkan dengan ujung di jumlah 103. Nanti 2 dipasangkan dengan 101, di jumlah juga 103. Ya kan? Berarti ada berapa pasang tadi? 51 pasang dikali 103. Di 103 dikali 51. Berapa ini? 3, 0, 1, 5, 1, 5. 3, 5, 6, 5. 2, maaf. 5, 2, 5, 3. Jawabannya ya. Oke, sekian pembahasan TIU di sesi 4 ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya apapun. Kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Apabila saya tidak bisa menjawab sekarang, akan saya tampung dan saya jawab besok di pertemuan kita yang terakhir di sesi 1. Silahkan Mbak Ratih, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa dipandu oleh Mbak Ratih. Ya, teman-teman. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar monggo boleh atau boleh langsung ya. Ada yang bertanya teman-teman? Belum ada? Atau mau tanya apa materi atau apa silahkan. Terus mau sharing juga boleh. Malam ini saya agak longgar, jadi ada waktu 12 menit. Silahkan teman-teman mau bertanya apa. Misalnya tentang TIU atau tentang TKP atau tentang TWK. Karena kita tinggal pertemuan ini dan besok ya, terakhir besok hari Senin pukul 19.15 pembahasan tryout. Atau mau memberi masukan juga akan kami terima. Karena demi kebaikan Bimbel Bintang dan untuk teman-teman juga. Kak Ahmad. BMW tadi apa, Kak? Ya, BMW tadi rumus menghitung bunga ya, Kak. Menghitung bunga. Jadi bunga tabungan atau bunga koperasi atau bunga apapun itu rumusnya BMW. B kali M kali W. B-nya itu persentase bunga, M itu mula-mula, W-nya itu waktu. Ada lagi?
Terus bagi teman-teman yang P3K juga yang dari Kemdikbud, nanti saran saya kalau sudah ada materi dari Kemdikbud, kan nanti rencananya dari Pak Nadiem dari Kemdikbud akan memberikan materi yang untuk dipelajari di P3K kan. Nah, nanti insya Allah kalau sudah keluar materinya itu juga akan kami juga akan membahas tentang itu nanti di sesi berikutnya, di sesi ketiga, sekitaran paling cepat Maret ya kayaknya itu nanti pendaftarannya. Ya, BMW tadi rumus yang tentang bunga, Kak. Nah, ini. Ini ya. Siapa tadi yang tanya chatnya tenggelam? Kak Desi. Nah, untuk informasi CPNS ini di tahun depan itu tergantung Pemkapnya masing-masing. Kalau kemarin ada Pemkap yang sudah memberitahukan bahwa hanya menerima P3K, berarti hanya P3K saja. Tapi kalau ada Pemkap yang masih membutuhkan CPNS, juga berarti ada dua jalur, ada P3K, ada CPNS. Tuh, tapi kalau yang CPNS itu sudah diberitahu ya sama Menpan RB bahwa akan dibuka sekitaran bulan Maret gitu. Lebih baik milih mana. Kalau itu sesuai hati nurani teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya, kalau saran saya, kalau ini saya pribadi, ketika ada sebuah peluang, lebih baik dicoba. Entah nanti peluangnya mana yang lebih dulu, misal ada P3K dulu, nggak ada salahnya dicoba dulu. Kayak gitu. Jadi tidak perlu misal harus fanatik saya harus jadi CPNS misalnya kayak gitu. Toh P3K juga tetap menjadi ASN kan teman-teman. Jadi nggak masalah kalau bagi saya. Soalnya itu memang sesuai janjinya Mas Mendikbud kalau dia ingin mensejahterakan guru honorer dengan cara tes P3K. Dan memang P3K-nya itu nanti sistemnya seleksinya dilaksanakan oleh Kemdikbud. Jadi memang materinya itu akan diberikan terlebih dahulu sebelum tes. Gitu. Jadi nanti akan ada materinya yang bisa teman-teman pelajari. Dan biasanya memang kalau yang sudah ikut tes-tes PPG ya seperti itulah soal Kemdikbud kalau membuat soal itu menurut saya memang hot sekali. Terus kalau sudah daftar P3K nggak boleh ikut CPNS. Nah itu nanti juga tergantung di kontrak yang kan nanti kalau P3K kan dikontrak. Lah di situ kan ada kontrak yang terikat, teman-teman terikat kontraknya bagaimana di situ kan juga. Tapi misal dari undang-undangnya, coba dibaca undang-undang ASN ya tentang P3K. Di situ diberitahukan P3K bisa menghentikan kontrak secara mandiri. Jadi misalnya saya ingin berhenti secara mandiri kayak gitu bisa mengajukan usul pemutusan kontrak. Dibaca saja undang-undang ASN yang terbaru. Di situ ASN sudah dijelaskan bahwa ASN itu selain PNS juga ada P3K. Kemudian kontrak-kontraknya juga ada. Mungkin dari Mas Umam atau Mbak Ratih ada sedikit ingin sharing materi atau sharing pengalaman maksud saya. Kalau saran saya nanti di tahun 2021 itu kalau saya pribadi ya teman-teman maksimalkan, harus benar-benar istilahnya mati-matian lah yang berjuang. Soalnya yang 2019 ini aja bisa ditanyakan ke teman-teman yang lolos 2019 itu perjuangannya kayak gimana. SKD kita sudah bersaing maksimal, masih di SKB kita belajar lagi. Jadi memang beda kalau misal di tahun 2018 dulu kan istilahnya nggak lolos passing grade bisa aman lah ya. Nah di sini ternyata kan yang lolos passing grade itu banyak. Jadi kita harus bersaing lagi di SKB. Nah SKB itu juga kalau yang sudah punya background SKD-nya
belajarnya lumayan, istilahnya kan juga di SKB juga keluar materi matematika ini juga keluar bidang kan, tapi lebih memang terfokus ke bidang, tuh harus bersaing lagi di situ. Dan ya memang istilahnya pemerintah pengen mencari yang terbaik, jadi teman-teman harus semangat belajar, jadi jangan menyerah gitu loh. Misal ada pemberitaan apapun, harus tetap semangat belajar, karena yang lengah pasti kalah kok. Gitu. Oke, waktu saya kembalikan ke Mbak Rati dan Mbak Imam. Iya, makasih Mbak Intan. Alhamdulillah teman-teman, pembahasan materi TIU sudah selesai ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini nanti bermanfaat gitu. Monggo untuk doa saya berikan kepada Kak Umam. Monggo Kak Umam. Oke, Mbak Rati, terima kasih.